Oke, kita lanjutkan kuliah hari ini. Oh, maaf, kita. Ya, saya izin share materi. Semua bisa lihat PPT saya? Coba. Ya, kemarin beberapa video itu membahas tentang pengenalan tentang atom berelektron tunggal. Kemudian membahas tentang awalnya ini, saya kira sudah jelas dibahas gitu ya. Schrödinger yang tergantung dengan waktu, di mana ternyata nilai energinya itu eigen value-nya itu jadi H bar per I. Kemudian kemarin juga membahas tentang partikel bebas dalam kotak, di mana kalau partikel bebas dalam kotak itu ada beberapa ini ketentuannya diterapkan seperti ini. V akan nilainya 0 kalau dia berada di luar daerah lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada A. Kemudian akan bernilai tidak terhingga, artinya bisa 0 atau nilainya tinggi gitu ya, tidak terhingga. Itu kalau ya sorry, kalau X itu akan bernilai V, energi potensial itu akan bernilai 0 kalau dalam area ini antara 0 sampai A, dan akan bernilai tidak terhingga kalau di luar itu gitu ya. Lebih besar daripada A atau lebih kecil daripada 0. Kemudian fungsi gelombang atau eigenfunction 0 di sini ya. Si untuk di daerah pas di 0 dan di A itu fungsinya adalah fungsinya adalah 0. Kemudian persamaan Schrödinger didasarkan untuk diterapkan untuk partikel bebas dalam kotak itu ternyata didapatkan nanti bahwa energi yang ada dalam kotak, kalau ada suatu elektron atau materi yang berada dalam kotak, ya kotak itu punya kiasan, artinya sesuatu itu di antara 0 sampai A itu ya, maka energinya sama dengan N kuadrat H kuadrat dibagi 8 MA kuadrat ya, dimana N ini adalah levelnya 1, 2, 3 yang kemudian ini nanti jadi kulit ya. Jadi ketemu energi yang bisa digunakan untuk menentukan energi dalam kulit ya, energi dalam kulit. Kemudian dengan menormalisasi ini gunanya untuk nanti ketika membahas partikel berelektron banyak gitu ya. Normalisasi dari persamaan Schrödinger yang persamaan partikel dalam kotak ini, fungsi persamaan dalam kotak itu didapatkan bahwa nilai A kalau di sini kan harusnya nilainya ada amplitude, nilai tertinggi ya. Dengan menormalisasi fungsi ini kita didapatkan nilai A bahwa A itu adalah akar 2 dibagi A, di mana A itu adalah jarak diameter atom ya. Seperti itu. Kemudian kemarin juga sempat membahas bahwa kalau kita menggunakan persamaan dalam kotak gitu ya, artinya dalam kotak ini kita membahas dalam satu kulit gitu ya. Dalam satu kulit. Jadi fungsi C itu fungsi seperti ini, dan nilai karena ini adalah fungsi sinus, maka nilai N akan menentukan bentuk gelombangnya. Kalau N-nya 1 ya, kalau ini dibikin 1 seperti itu ya, di mana X-nya tidak di ini kan, tidak ditentukan seperti itu ya. Itu yang jadi kalau N-nya itu sama dengan 1, maka yang terjadi adalah setengah gelombang. Kalau N-nya itu 2, maka yang jadi itu adalah 1 gelombang. Kalau N-nya itu sama dengan 3, itu nanti akan jadi 1,5 gelombang dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa fungsi gelombang pada tiap-tiap kulit itu berbeda-beda. Ya. Selanjutnya seperti itu. Jadi N1 itu fungsi gelombang separuh, kemudian yang sama dengan 2 itu sama dengan 1 gelombang dan sebagainya. Ketika fungsi ini tadi probability untuk menemukan energi gitu ya, menemukan satu energi itu, maka nilai fungsi ini dikuadratkan jadilah fungsi ini.
Dimana ini nantinya ada ini. Ada contoh, saya lewati saja. Nah, nantinya ketika disusun secara 3 dimensi atau 2 dimensi, kalau 2 dimensi fungsi gelombang itu nanti bisa jadi seperti ini ya. Kalau 2 dimensi gitu ya, nanti kan 1 dimensi atau gelombang. Tapi kalau 2 dimensi di mana ada 2 jenis n gitu ya, maka bisa jadi seperti ini. Kalau yang satu itu bentuknya spheric, tetap di tengah, sedangkan yang ketika n-nya 1, n-nya kan ada 2 gitu ya. Ketika nx-nya 1 itu sama dengan 1, nx-nya y sama dengan 2, maka bisa bentuk seperti ini dan seterusnya. Dan ketika ini dibikin secara 3 dimensi, maka terbentuk seperti ini ya, dimana ada nx1, nx, ada ny sama nz. Karena kalau 3 dimensi fungsi ini ya ada 3 sesuai dengan x, y, dan z dan seterusnya. Nanti kemudian ini berguna dalam penentuan bentuk orbital dalam suatu kulit. Itu. Kemudian kemarin ada degenerasi itu kalau seperti ini, misalkan 2 dimensi ya, untuk 2 dimensi ketika fungsinya sama, misalkan nx sama dengan 1, ny sama dengan 2, dan ketika dibalik nx-nya sama dengan 2, ny sama 1, ini porsi energinya sama ya. Jadi walaupun bentuknya berbeda gitu ya, yang ini spheric 2, yang ini tidak spheric tapi jumlahnya 2. Karena rumusnya itu adalah sama ya untuk 2 dimensi, nx dan ny di sini, maka otomatis fungsi gelombangnya sama, energinya juga bakal sama ya. Artinya energinya ini sama energinya ini itu sama. Nah, kesamaan itu kita bisa menggunakan fungsi ini saja untuk mewakili energi yang di sini ya. Tinggal dua kalikan seperti ya. Ya, mewakilkan itu namanya degenerasi. Ya. Jadi ketika ada beberapa bentuk yang memiliki energi sama, itu bisa diwakilkan oleh satu. Nah, istilah itu digunakan untuk degenerasi. Ya, jadi degenerasi. Jadi misalkan untuk fungsi yang terdiri dari tiga dimensi gitu ya, ada nx, ny sama nz gitu ya. Jadi sejauh ini kita cuma membayangkan bahwa bentuk dari kulit itu kan seakan-akan cuma satu gitu ya, padahal itu adalah 1 dimensi atau 2 dimensi. Tapi padahal kenyataannya kulit itu bentuknya adalah 3 dimensi. Dia memiliki jarak n1, n2 atau n3 gitu ya. Tidak hanya sekedar titik gitu ya. Kita tahunya biasanya 2 dimensi mengelilingi inti gitu saja. Tapi pada kenyataannya ini fungsi ruang, bukan fungsi dimensi 2 dimensi. Jadi ada nilai x, y, dan z, nx, ny, dan z, dan itu ketika dalam satu pola, ketika fungsi gelombangnya sama, maka energinya juga akan kurang lebih sama gitu ya. Energi yang sama itu bisa digunakan, kita bisa mewakilkan satu bentuk untuk mewakili bentuk yang lain yang memberikan energi sama, itu namanya degenerasi. Oke, kemudian saya buka pertanyaan aja. Ada yang ingin ditanyakan nggak yang kemarin yang bingung gitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Mungkin malu-malu gitu ya. Saya menyadari komentar saya mungkin bingung gitu ya, bingung ya. Tapi untuk supaya lebih memahami, kita masuk ke ini. Aplikasi dari teori partikel bebas ini harusnya ada R-nya ya, double. Partikel bebas dalam kotak. Ya, kemarin kita bahas partikel bebas dalam kotak ya, seperti itu. Nah, sekarang aplikasinya apa sih? Aplikasinya, salah satu aplikasi dari partikel bebas dalam kotak itu ada suatu partikel namanya nanopartikel.
suatu nanopartikel namanya quantum dot ya. Quantum dot. Jadi dalam quantum dot itu aplikasi yang realnya sekarang yang dekat dengan kita, yang kita bisa ini merasakan adalah kalau kita jalan ke toko elektronik kemudian ada TV seperti itu ya, dengan merek bermacam-macam itu, coba cari TV yang paling mahal, yang paling ya jangan yang paling besar ya, dalam satu spesifikasi yang paling mahal itu biasanya ada istilah OLED ya, ada istilah OLED atau organic LED emit diode OLED. Nah, TV OLED itu diyakini TV dengan tingkat ketajaman yang tinggi ya. Ya, TV OLED itu sebenarnya TV yang di dalamnya mengandung nanopartikel namanya quantum dot. Nah, apa itu quantum dot ya? Quantum dot itu suatu partikel yang ini semikonduktor ya. Semikonduktor yang dia ukurannya sangat kecil, saking kecilnya sampai jarak energi antar ini diameternya itu melebihi posisi elektron yang seharusnya ya. Atau diistilahkan sebagai ukurannya setara atau lebih kecil dari diameter bor. Nanti kita akan membahas tentang itu, tentang diameter bor. Jadi kalau ada suatu atom, ada inti, ada elektron gitu ya, ini kan punya jarak gitu ya, jarak yang normal ya, jarak posisi elektron yang normal. Dan jarak ini ternyata dipengaruhi oleh ukuran. Ketika ukurannya sangat kecil, saya bisa katakan sangat-sangat kecil gitu ya, bisa jadi bahwa jarak diameter dari atom atau partikel tersebut itu ya selevel dengan jarak ukurannya atom, di mana ini ukurannya si elektron si material nanopartikel tadi, si elektronnya itu bisa dikatakan sebanding dengan ukuran molekulnya. Jadi jarak antara itu dengan elektron itu sebanding dengan diameter dari diameter dari nanopartikel ya, atau diistilahkan sebagai diameter bor. Diameter bor. Jadi quantum dot seperti itu. Kenapa apa yang dihasilkan ketika suatu partikel itu seperti memiliki ukuran sangat kecil itu? Otomatis partikel tersebut itu akan memiliki efek optik yang muncul. Sifat optik yang muncul seperti yang ada di slide ini ya, dimana ini quantum dot yang jenisnya sama tapi ukurannya berbeda-beda. Contoh kasus misalkan ZNS ya, zinc sulfur, jadikan quantum dot ya, ukurannya berbeda-beda tapi jenisnya sama. Ketika dia ditaruh di cahaya biasa gitu ya, cahaya ruangan, bentuknya ya memang biasa, berwarna biasa. Tapi ketika dikasih sinar UV, ternyata dia bisa berfluoresen. Fluoresennya seperti ini. Jadi gambar-gambarnya di sini itu gambar yang dihasilkan ketika dia mendapatkan sinar UV. Jadi yang terjadi adalah dalam TV OLED itu ada quantum dot yang disusun dengan komposisi yang sangat unik gitu ya, dimana ketika dikasih sinar biru di sini atau energi UV ya, maka dia akan memancarkan sesuai dengan sinar yang didapatkan quantum dot tersebut. Lapisan layar quantum dot itu akan memancarkan energi yang diterima sesuai dengan kemampuan dia sesuai dengan ukuran yang diberikan gitu ya. Jadi kalau quantum dotnya besar, ketika dikasih energi tertentu gitu ya, energi, maka dia akan memancarkan warna merah. Ketika ukurannya quantum dotnya kecil, dia akan memancarkan warna biru gitu. Ya, terus apa kaitannya dengan ini, dengan partikel bebas dalam kotak gitu ya? Saya mencoba ke atas. Nah, ini adalah teori tentang partikel bebas dalam kotak sebelumnya gitu ya. Saya sudah membahas tentang ini, pada akhirnya dengan perumusan yang disediakan, kita mendapatkan bahwa nilai energi itu sebanding dengan sekali lagi itu sebanding dengan
jumlah kulit, ya, nomor kulit dikuadratkan, konstanta Planck dikuadratkan dibagi dengan 8 kalikan M ini adalah massa dari atom tersebut, ya, dikalikan dengan A, di mana A itu adalah diameter dari partikel itu. Ya. Dari perumusan ini, kembali ke ini, ya, dari perumusan ini tentu ternyata ada korelasi. Dari perumusan ini kita tahu bahwa ada korelasi tentang nilai energi dengan ukuran dari satu partikel. A ini kan diameternya, ya. Jadi energi itu berbanding terbalik dengan diameter, ya, diameter suatu partikel. Jadi wajarlah ketika ada quantum dot itu, kalau ukurannya itu besar, maka dia akan memiliki energi yang kecil. Nah, dalam spektrum warna sinar tampak, gitu, ya, energi yang paling kecil itu kan kalau anak kecil itu Magico Hibinio, ya, Magico Hibinio itu susunan energi mulai dari yang paling rendah sampai kayak paling besar, ya. Jadi energi pada sinar tampak, energi yang paling besar itu adalah energi warna ungu atau warna biru, ya. Sedangkan energi yang paling kecil itu energi warna merah, ya. Jadi kalau saya pernah seringkali mengisyaratkan bahwa kalau ini kita ke dapur ada kompor, gitu, ya, yang dipromosikan itu para pembuat kompor, produsen kompor itu api warna biru, gitu, ya, bukan api warna merah, karena energi yang paling tinggi di antara spektrum warna yang bisa dilihat oleh manusia itu warnanya biru, ya. Jadi api biru itu jelas lebih panas daripada api warna merah. Itu boleh kalian coba, gitu, ya, membandingkan antara warna merah dengan warna biru, gitu, ya. Dan dari situ ini sesuai dengan teori di quantum dot menunjukkan kebenaran dari perumusan ini, gitu, ya. Jadi kalau semakin besar ukuran partikel, artinya diameternya semakin besar, maka energinya semakin kecil. Wajarlah kalau dia semakin besar di sini warna merah yang ditunjukkan, ya, warna merah yang ditunjukkan. Jadi itu penggambaran keterkaitan antara contoh, ya, contoh dari quantum dot pada aplikasi contoh dari quantum mekanik. Di sini partikel bebas dalam kotak pada aplikasi quantum dot. Ya, terus kok bisa, Pak? Dari mana logikanya warna merah memiliki ukuran partikel yang lebih kecil, gitu, ya, lebih besar, sedangkan biru memiliki ukurannya lebih kecil, gitu, ya. Itu dapatkan dari sini, ya. Jadi di sini ada contoh penjelasan tentang quantum dot, bahwa quantum dot itu merupakan nanokristal semikonduktor nanokristal yang ukurannya kecil, ya. Karena ukurannya kecil itu menunjukkan sifat kuantum mekanik, ya. Yang terjadi adalah dalam quantum dot itu ada batasan secara 3 dimensi, gitu, ya, di mana atom dalam semikonduktor itu, elektron dalam semikonduktor quantum dot itu akan tereksitasi ke daerah tertentu, gitu, ya. Jadi saya mengajak kalian untuk membayangkan ini, kalau dalam anorganik, gitu, ya, atau tadi penjelasannya sebelumnya di kuliah saya, ketika suatu elektron menerima energi, gitu, ya, foton dalam bentuk foton, maka yang terjadi itu menurut Planck, gitu, ya, akan terjadi elektronnya akan naik, gitu, ya, elektronnya akan naik sesuai dengan energi yang diberikan, gitu, ya. Kalau energi yang diberikan tinggi, naiknya semakin tinggi, gitu, ya, dan kalau dia turun maka semakin turun. Nah, secara 3 dimensi, elektron itu dari kulit paling terbawah sampai kulit yang di atasnya yang dikasih energi, itu loncatnya kan nggak bisa satu titik, gitu, ya, karena dia 3 dimensi. Bisa jadi titik di A di bawah, loncat tidak tepat di atasnya, tapi agak nyerong karena cara 3 dimensi, gitu, ya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi dalam quantum dot, karena dia ukurannya kecil, maka yang terjadi itu pembatasan secara 3 dimensi. Artinya apa? Elektron pada satu titik, sekali lagi, elektron pada satu titik di
kulit paling bawah itu akan naik tepat di satu titik, hanya satu titik gitu ya, di atasnya gitu ya. Jadi tidak bisa berpindah secara 3 dimensi. Berapapun energi yang diberikan pada material quantum dot, maka dia hanya dari satu titik elektron di lower state atau energi yang paling bawah akan loncat ke satu titik energi di atas. Tidak bisa tidak bisa secara 3 dimensi karena tadi ada batasan, ada halangan secara 3 dimensi yang itu disebabkan gara-gara ukurannya itu. Ya, itu. Jadi itu yang itu yang diistilahkan sebagai three dimensional confinement. Ya, pembatasan 3 dimensi. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi quantum dot memiliki sifat di antara ya, in between ya, antara material yang ruang, material yang besar dengan atom. Ya. Jadi saya di gambar ini pada slide saya tunjukkan bahwa quantum dot itu gara-gara dia memiliki ukurannya yang kecil, itu nanopartikel ukurannya kecil, maka dia memiliki sifatnya itu, sifat orbitalnya itu berada di antara partikel ruang. Kalau semikonduktor partikel ruang tentu kita kenal ada istilah pita valensi sama pita konduksi. Kalau pita valensi itu pita atau daerah orbital yang terisi atom ya, itu namanya pita valensi. Dengan pita konduksi itu tidak terisi atom. Jadi quantum dot sifatnya di antara partikel ruang atau quark dengan atom. Kalau atom itu kalau di anorganik itu orbital molekul gitu ya. Dua orbital molekul tentu kita akan tahu ada istilah bonding sama anti bonding ya. Jadi kalau ada dua atom disatukan, misalkan O2 gitu ya, oksigen sama oksigen disatukan menjadi O2, maka orbital dari O yang satu dan orbital dari O yang kedua itu akan tersplit ya, akan memisah, membagi. Ada ke bawah yang diistilahkan sebagai bonding sama ke atas yang diistilahkan sebagai anti bonding ya. Nah, kalau atom itu dikasih energi, maka atom di bonding, elektron di bonding itu akan naik tepat di anti bonding, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, itu istilahnya terbatas secara 3 dimensi. Quantum dot jadi seperti itu. Quantum dot itu bentuknya sama seperti fase ruang, tetapi dia memiliki ada orbital yang sengaja merenggang seperti itu ya, gara-gara ukurannya cukup kecil. Ya, kaitannya gimana kalau dengan warna? Kalau dengan warna seperti ini. Ya, jadi kalau partikel fase ruang itu dia punya pita valensi sama pita konduksi, ada band gap di situ karena dia semikonduktor ya. Ketika semikonduktornya diperkecil seterusnya, maka band gap di sini akan merenggang dengan meninggalkan satu orbital spesifik ya. Makanya kalau kalian lihat itu awalnya seperti ini ada satu orbital yang mencil gitu ya di antara pita valensi ya. Dan seterusnya, dan pencilan ini semakin lama semakin merenggang. Artinya orbital yang terpisah kalau dia fase ini warna merah dibandingkan warna biru itu berbeda. Yang ini lebih renggang ya, dibandingkan yang warna merah. Nah, semakin kecil ukuran partikel, maka renggangan semakin besar. Makanya ini warnanya merah gitu ya. Lalu ukurannya diperkecil, warnanya jadi warna biru. Ya, ini yang menjadikan quantum dot berbeda warna, ukurannya juga akan berbeda. Seperti itu. Sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi dalam quantum dot itu? Mekanismenya. Jadi misalkan warna biru gitu ya. Maka energi yang diberikan ke misalkan quantum dot warna biru gitu ya, itu akan mendorong elektron di sini untuk loncat ke atasnya gitu ya. Karena di sini renggang, otomatis lebih spesifik tadi 3 dimensional confinement. Jadi dia tidak bisa loncat seenaknya, dia hanya ke satu titik di atasnya gitu ya. Jadi dia akan loncat ke sini, dan ketika dia loncat ke sini dia akan turun kembali ketika tidak ada dorongan energi lagi. Dia akan turun kembali karena quantum dot itu band gap-nya itu energinya sama seperti energi sinar tampak, maka dia akan mengeluarkan warna sesuai dengan sinar tampak. Artinya
energi dari sini ke sini itu sesuai dengan energi dari warna biru. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ini yang dicontohkan dari quantum dot pada aplikasi partikel bebas dalam kotak ya. Jadi kalau ukurannya semakin kecil, kembali lagi rumus energinya, kalau ukurannya semakin kecil maka energinya semakin besar. Nah, dalam nanopartikel itu berpengaruh. Misalkan nanopartikel emas dan nanopartikel perak itu juga ikut ini. Walaupun kebanyakan emas itu warnanya merah, nanopartikel emas itu warnanya merah dan nanopartikel perak itu warnanya kuning gitu ya. Tapi ketika dimodifikasi tertentu dengan ukuran tertentu, bisa jadi dia nanopartikel emas warnanya kuning. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena dipengaruh energi dari confinement. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah, contoh yang kedua ada suatu instrumen yang mungkin kalian bisa jadi tahu, bisa jadi enggak. Namanya itu atomic force microscopy ya. Atomic force microscopy. Jadi mikroskop gaya atom seperti itu. Ini merupakan juga pengaplikasian dari teori bebas dalam kotak. Ya. Sebelumnya kita tahu bahwa persamaan Schrödinger seperti ini gitu ya. Dan ketika dalam kotak kembali ini ya, kembali ke ini apa prinsip tadi, ketentuan tadi. Jadi ketika elektron itu berada dalam satu ring, dalam satu kotak, maka yang terjadi itu energi potensialnya V-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, jadilah dia seperti ini gitu ya. Dengan asumsi bahwa energi yang di sini, energi yang sepenuhnya di sini itu tidak ada energi potensial. Jadi hanya energi kinetik saja atau total energi hanya berasal dari energi kinetik. Nah, itu ketika suatu elektron berada pada satu batasan tertentu. Gitu. Dan kemarin juga untuk persamaan seperti ini solusinya adalah A sin Rx dan ditambah B cos Sx ya kemarin ya, ke atas ini. Ya ini kan. Jadi solusi untuk persamaan seperti ini itu adalah psi-nya, nilai I-nya itu harus A sin Rx atau tambah B cos Sx, di mana R dan S ini nanti nilainya terkait dengan gelombang gitu ya. Jadi pada ini bisa disamakan gitu ya, bisa disamakan. Karena masalah batasan dari C area, maka yang digunakan hanya yang ini gitu ya. Seperti itu. Andai kata saya kembali. Oke. Nilai ini asumsinya kalau dia berada dalam kotak. Kalau seumpama dia memiliki energi potensial yang tinggi, oh sorry sebelum ke situ, ini ya. Persamaan seperti ini ada beberapa matematika juga ada yang selaras dengan ini. Jadi persamaan ini itu sama seperti persamaan ini. Ya nanti kalian bisa dilihat di kalkulus. Jadi persamaan A sin Rx plus cos ini saya ganti R aja supaya ya. Cos Rx itu sama dengan ini A eksponensial imajiner Kx ditambah B eksponensial min I Kx, di mana I adalah bilangan imajiner dan K itu kalau kalian bisa ingatkan itu adalah terkait dengan ini vibrasi ya, konstanta vibrasi waktu itu. Tapi selanjutnya nilai K itu bisa dirubah nanti, sehingga nilai energi kinetiknya dari sini atau dari sebelumnya tadi, dari persamaan yang ini ya, didapatkan persamaan bahwa K dikalikan H bar itu sama dengan 2 ME energi kinetik di akar. Maaf, nilai K ini kemudian kalau di ini ya,
Nilai K kalau di sini itu berarti nilainya adalah NP dibagi dengan A. NP dibagi dengan A, di mana A itu adalah jarak. Ya. Jadi kalau ini A-nya itu tak buang, tak jadikan ke sisi kanan, gitu ya, maka jadi plus minus NP dibagi dengan A. Kemudian H barnya ini kan menjatuh gitu ya di bawah. Jadi kalau saya pindah ke atas, pindah ke kanan, dia akan jadi atas gitu ya. Jadi dapatnya NP dibagi dengan A, ya. NP dibagi dengan A dikalikan dengan H bar, ya. Dan itu nanti jadi koefisien K. Nah, nilai ya, kalau K ini saya uraikan gitu ya, nanti akan jadi NP dibagi dengan A, H bar sama dengan 2 N dibalikan dengan IK gitu. Ini sekedar ini aja, sekedar itu saja gitu ya. Nah, ini kondisi ini itu digunakan ketika partikel itu berada dalam satu kotak ya. Bagaimana kalau partikel atau elektronnya ada dalam kotak itu memiliki energi yang besar sehingga dia mampu melewati barrier. Jadi sejauh ini membahasnya bahwa elektron itu berada dalam area 2 gitu ya. Ya. Ketika elektron di mana kalau di area 2 nilai V0-nya itu sama dengan 0. Kalau elektron yang ada di sini itu memiliki energi yang besar, ya, energi besar sehingga jelas suatu ini pertama sebelumnya kalau dia memiliki energi besar itu dia bisa melewati barrier itu ya. Melewati barrier itu. Kalau dia bisa melewati barrier itu otomatis dia bisa melewati A atau melewati 0 gitu kan. Nah kalau dia bisa melewati 0 maka nilai V-nya V itu akan 0 sama kalau dia di dalam, tapi V itu akan sama dengan tidak terhingga kalau dia di atasnya A dan juga di bawahnya X. Jadi kalau elektron itu memiliki energinya besar, dia bisa pindah ke sini, tentu dia akan memiliki energi potensial yang tidak terhingga. Kalau energi potensial tidak terhingga, maka yang terjadi itu nilai V akan lebih tinggi daripada nilai E. Gitu ya. Kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau nilai V-nya itu bisa melewati barrier tadi, di mana V-nya bakal tidak terhingga, maka nilai energi itu akan lebih kecil daripada nilai V. Sehingga persamaan ini akan berubah menjadi seperti ini. Ya, ketika dia melewati area kotak, saya akan gambar saja ya supaya tidak begitu ini. Jadi saya coba menggambar di sini supaya kelihatan ya, supaya kalian lebih terlihat. Jadi jauh ini tadi partikel dalam kotak itu hanya membahas area ini ya, area 1, 2, 3 gitu ya. Dimana anggapannya partikel dalam kotaknya itu di arah ini ya, satu partikel.
V sama dengan 0. Iya, ya, ya, seperti itu. Ketika V-nya itu besar, kalau sorry, dibalik, kalau kemudian dibalik. Ketika partikel itu bisa melewati barrier, ya, bisa melewati barrier, ya bisa loncat ke sini, gitu ya. Alhasil nilai V-nya itu menjadi tak terhingga, kan, gitu ya. Karena tadi syaratnya V itu akan 0, energi potensial itu akan 0 kalau dia berada pada area 0 sampai A, gitu ya, dan akan bernilai tidak terhingga kalau dia di luar itu. Jadi di sini di area 1 dan area 3 nilai V-nya akan sama dengan 0. Ya, seperti itu. Ini syaratnya ketika V-nya sama dengan 3, otomatis yang terjadi nilai V-nya itu akan lebih besar daripada nilai energi. Ya. Sehingga persamaan yang tadi solusinya untuk fungsi di area 3, fungsi di area 3 kalau dia memiliki energi yang tinggi, gitu ya, fungsinya itu nilainya si sama dengan di situ saya tuliskan, gitu ya, C X C eksponensial Kx ditambah D eksponensial Kx. Nah, kalau di sini punya E sama dengan A E Kx ditambah B E N I Kx, ya. Dan ini kalau dengan nilai energinya itu, oh sorry, bukan energi, dimana nilai K baru itu sama dengan 2M energi kinetik, karena hanya ada energi kinetik di sini di akar. Jangan kalau di sini ada yang potensial, dan potensialnya itu tinggi juga, gitu ya, lebih tinggi daripada energi ini energi totalnya, gitu ya, yang seharusnya, gitu ya. Sehingga nilai di sini BK bar sama dengan energi kinetik, gitu ya, sama dengan 2M yang bicara dari energi kinetik, di mana energi total itu sama dengan energi kinetik dicampur dengan energi potensial, gitu ya. Sehingga energi kinetiknya di sini menjadi V dikurangi E. Ketika elektron itu memungkinkan memiliki energi potensial berada di area 3, di mana V-nya itu besar, bisa jadi ketika di sini saking besarnya energi yang didapatkan oleh dia, mungkin saja energi itu bisa ada yang disalurkan sedikit ke area 4, di mana area 4 ini sama seperti area 2, kembali lagi, yaitu V-nya sama dengan 0. Kalau antara kalau 0 sama A, di sini supaya berurutan saya tambahkan A tambahkan N sampai A sama dengan N tambah N tambah L, gitu ya. Di area ini energinya V-nya kembali lagi menjadi V0, V sama dengan 0. Energi yang potensial sama dengan 0. Nah, kalau elektron bisa berada di area ini, bisa jadi elektron tersebut, nah ini hambatan ya, ketika bagian dari energi itu tinggi, dari potensial tinggi, maka bisa jadi dia bisa masuk ke sini, ya. Dan di sini berlaku kembali lagi seperti ini, ya, dimana W C sama dengan E A X A eksponensial Kx ditambah B eksponensial BI Kx, itu. Ya, alhasil apa? Alhasil ketika ketika elektron berada pada area 1, itu mungkin aja ketika energinya tinggi ada elektron yang melewati area 3, dan ketika ada yang area 3 sangat mungkin ada yang masuk ke area 1, karena termnya ini energi 2 dan energi yang 4 itu, area 4 itu lebih rendah dibandingkan energi di 1 dan 3. Jadi semacam kayak ini ya, kayak jurang, gitu ya. Jadi ini rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, gitu ya. Nah, kalau ada elektron yang di
bisa sukses ke area ini, ke area 3, tentu sangat mungkin dia bisa masuk ke area 4. Ya, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan, kembali lagi ke gambar gitu ya. Itu yang menyebabkan ketika ada energi di area ini, ya, itu bisa mungkin ada gelombang yang dibalikkan. Jadi kalau ada gelombang mengarah ke ini, bayangkan ini adalah area 2, ini X itu adalah area 3, dan transmitted itu adalah area 4, ya. Maka gelombang yang berada pada 2 ini, pada area 2 itu selain yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Ya. Yang perlu diingat di sini, saya tadi ngomongnya bahwa ini ya, bahwa elektron yang jalan gitu ya. Ya, pada prinsip ini kalau di elektron, kalau elektron aja mungkin apalagi gelombang gitu ya. Kalau elektron saja mungkin apalagi gelombang. Ya. Aplikasi pada gelombang itu yang digunakan prinsipnya pada suatu alat yang namanya atomic force microscopy. Kita lihat ya. Di slide ya. Atomic force microscopy itu adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat morfologi dari suatu sampel. Ya. Jadi seperti ini. Dan kalau kita punya sampel, kemudian di sini ada tipnya, ya, cantilevernya, di sini ada tipnya itu. Tipnya ini berjalan ke ruang area sampel ini. Ya. Berjalan di situ. Tipnya sengaja didekatkan dengan ini, sengaja didekatkan dengan sampel, sehingga yang terjadi adalah fenomena tadi ini. Yang terjadi adalah fenomena elektron di sini itu bisa ada yang didesain energi yang bisa loncat di sini, ada yang bisa masuk ke area 4 ini ya. Tapi bukan elektron, gelombang yang bukan elektron. Jadi memungkinkan apa? Memungkinkan gelombang yang di sini itu selain dikembalikan, ya, itu ada yang diteruskan di sini, gitu ya. Walaupun gelombangnya lebih kecil, karena sisa-sisa dari habis melewati 2 dan melewati 3, energinya gelombang di sini adalah sisa-sisa. Ya. Pak, bagaimana ini? Seperti yang digambar itu, yang paling atas. Kalau ada ini tip ya. Jadi yang saya tunjukkan di sini ini adalah tipnya. Ini didekatkan sedemikian rupa, sangat dekat kali ya, sangat dekat dengan sampel ya. Dan dikasih energi di sini. Jadi ada peta potensial diberikan di mana biar gampangnya dikasih baterai gitu ya. Ini positif, ini lawannya, ini tipnya itu kutub negatif. Alhasil apa? Ada arus yang loncat di sini ya. Ada arus yang mengalir ya. Bukan loncat, maaf. Ada arus yang mengalir dari positif ke negatif. Arahnya seperti ini ya. Besarannya baterai yang diberikan itu didesain supaya elektronnya nggak loncat, tapi yang loncat itu hanya gelombangnya. Jadi yang masuk di sini itu yang loncat tadi yang saya jelaskan elektron gitu ya. Kalau elektron itu nanti energi tinggi, tentu dia bisa loncat ke sini. Tapi yang dibahas di sini dalam AFM itu gelombangnya yang elektronnya nggak loncat, tapi gelombangnya yang loncat. Istilah penerobosan gelombang itu diistilahkan sebagai tunneling. Tunneling itu tunnel kan terowongan ya. Menerobos gitu, ya. Jadi gelombang pada area 2 itu bisa menerobos area 3 sehingga menuju area 4. Ya. Kalau di skema itu bahwa elektron yang ada di sini yang di ujungnya tip itu tidak loncat. Kalau loncat nanti ada kayak elektron yang loncat itu kayak ada bunga api gitu ya. Ada loncatan api. Tidak loncat, tapi gelombangnya yang menerobos.
Jadi ini anggapannya di sini adalah area 2, ruang hampa ini adalah bariernya area 3, dan yang sampel itu area 4. Alhasil apa? Alhasil kita bisa menaikkan scanan ini sesuai dengan energi yang tetap. Ya. Kalau ini ditempelkan tentu elektron akan jalan, gitu ya. Tapi ini sengaja dibikin barrier, dibikin area 3 supaya elektronnya nggak loncat, tapi gelombangnya saja yang menerobos. Nah, gelombang yang menerobos itu direkam oleh detektor dan digunakan untuk mengatur scanningnya ini. Jadi bisa jadi kalau dia di arah sini dia akan mendapatkan nilai energi yang tetap, gitu ya. Tapi ketika di sini ada atom misalkan, gitu ya, maka energinya kan berubah, gitu ya. Nah, alat itu berusaha menyitabilkan energi supaya sama dengan ini. Yang dilakukan apa? Alatnya si tipnya ini ke atas, gitu ya, supaya energinya tetap. Ya, dari situ kita bisa mendapatkan gambaran seperti yang ada di bawah ini. Jadi di sini kalau ada satu partikel, suatu sampel, gitu ya, permukaannya seperti apa, itu bisa di-scan dengan alat ini. Ya. Dan alat ini merupakan alat kedua yang bisa digunakan untuk melihat atom secara mandiri, gitu ya. Setelah high resolution TM, ya. High resolution TM resolusi tinggi bisa digunakan untuk melihat atom. Ya, alat yang kedua adalah AFM ini. Itu karena pitnya ini mainnya adalah elektron, ya. Kalau kita meraba, kemudian alat rabanya itu adalah elektron, itu akan sangat detail, atom saja bisa ketahuan. Ya, itu adalah prinsip aplikasi dari tunneling pada partikel bebas dalam kotak, ya. Jadi partikel bebas dalam kotak. Tentunya lebih lanjut kita akan melihat, oh ini adalah orbital pertama, misalkan gitu, orbital 0, orbital 1, orbital 2, dan seterusnya. Nah, itu basicnya dari partikel bebas dalam kotak. Ya, selanjutnya paling tentu ini apa? Kemarin saya gali informasi sudah menjelaskan tentang teori vibrasi sama teori rotasi, gitu ya. Jadi kalau teori vibrasi itu pada dasarnya ini menggunakan persamaan Schrödinger, ya, di mana nilai potensialnya dirubah menjadi potensial pegas, energi potensial pegas. Sedangkan kalau rotasi menggunakan ini energi tangensial dan sebagainya. Ini akan saya bahas kembali. Oke, dari sini ada yang tanya kan? Ada nggak yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam, Pak. Sinyalnya masih. Apakah saya terdengar? Ya Pak, saya Muhammad Faraji. Izin bertanya Pak, tadi terkait mengenai wilayah yang terdapat ada 4 wilayah. Nah, di situ saya penasaran Pak terkait dari penerapannya. Nah itu kan kalau yang dari sedikit pemahaman saya gitu, bahwasannya di situ kan dibayangkan ada 4 wilayah tersebut. Dan situ di apa namanya? Dimisalkan di wilayah yang pertama itu apa, yang wilayah kedua itu apa, yang bagian tadi apa namanya? Yang N plus A-nya itu Pak. Nah terus kalau misalnya di nyatanya itu kalau misalnya diberikan energi kan tadi Bapak bilang nanti ada kemungkinan dianya itu juga geser ke sebelah kanan, ke wilayah sebelahnya gitu. Apabila energinya diberikan itu besar sekali. Nah, kalau di aplikasi nyatanya itu apakah nanti efek gelombangnya itu bakal berpengaruh ke benda yang sebelahnya atau gimana sih Pak? Saya masih belum paham gitu Pak. Terus yang kedua itu saya masih bingung Pak, kenapa yang loncatnya itu gelombangnya gitu Pak. Kalau misalnya yang semaman saya ini mohon maaf Pak kalau misalnya salah, dari gelombang itu kan ibaratkan ada juga yang bilang sebagai partikel juga gitu. Nah di sini bentuk dari gelombang sendiri itu berarti cuma sekedar partikel yang
tidak ada efeknya atau bagaimana sih Pak? Saya masih bingung Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya menarik. Ini dua pertanyaan yang jawabannya cuma satu nanti ya. Jadi ya, Rosi tanya gitu, Pak, ini aplikasinya seperti apa sih Pak? 1, 2, 3, 4 itu tadi masih bingung Pak, kenapa kok ada contohkan partikel gitu ya, tetapi yang menerobos gelombang gitu ya. Itu yang membedakan tentang teori kuantum modern, teori fisika modern dengan teori fisika klasik. Dimana kalau fisika modern itu ada teori kuantum di dalamnya gitu ya, itu yang menjadi dasar gitu ya. Kalau di fisika klasik ngomong tentang elektron gitu ya, elektron di sini ada barrier gitu ya. Elektron sebagai satu partikel gitu ya, maka kalau di sini ada bariernya, ada muatannya, maka elektron tidak bisa kemana-mana, hanya yang ada di sini gitu ya. Ya, dia bisa berlari ke kiri dan ke kanan gitu ya. Di teori klasik hampir seperti itu gitu ya. Ya, hampir seperti itu. Atau seperti itu. Ya, di mana elektron dia bisa kemana-mana. Kalau dia ada barrier ya barrier. Kalau dia memiliki, kembali lagi kayak memiliki energi tinggi, maka dia bisa loncat gitu ya kan. Gitu. Itu teori yang di fisika klasik seperti itu. Elektron tidak bisa main-main ke sini, ke sana ke sini gitu ya. Kalau dia nggak bisa melewati hambatan. Ya. Tetapi dalam kuantum mekanik gitu ya, De Broglie ngomong bahwa partikel itu kalau umurnya kecil dia memiliki dualisme sifat sebagai partikel dan dia sebagai gelombang. Gitu ya. Kalau dia sebagai partikel tentu ikut seperti ini, gitu ya. Dia nggak bisa mana-mana, dia bisa loncat. Gitu ya. Tapi kalau dia sebagai gelombang, ya, dia tadi ada kemungkinan dia untuk menerobos atau istilahnya tunneling. Nah kalau dia menerobos, apakah ini Pak elektronnya juga naik? Tidak, ya. Elektronnya tidak naik, tapi efek dari elektron tersebut dirasakan. Ya. Jadi contohnya ini dalam AFM, gitu ya. Ketika tip yang atas itu didekatkan, ini kan ada listrik gitu ya. Kalau ada listrik berarti ada elektron gitu ya. Maka otomatis elektronnya akan gumpal di sini kan. Dia mau loncat nggak berani, ya mau loncat di sini energinya nggak cukup gitu ya. Dia mau loncat energi, tapi ketika ukurannya itu sedekat mungkin gitu ya, maka kita bisa men-setting bahwa yang loncat itu elektronnya nggak loncat, tetapi efek gelombangnya yang mempengaruhi yang di sini. Alhasil apa? Alhasil elektron sama elektron itu kan fenomena nyatanya. Elektron sama elektron itu kan tidak mungkin bersatu gitu ya. Kalau disatukan juga harusnya untuk arahnya berlawanan gitu ya, spin ke atas dan ke bawah kan gitu. Jadi ketika elektron ini di sini banyak elektron berkumpul siap-siap untuk loncat tapi nggak bisa loncat, ketika dia didekatkan dengan sampel kita, atom di sampel kita kan mengandung elektron juga gitu ya. Alhasil apa? Elektronnya ada di sampel ini sengaja menjauh dari yang ada di sini ya. Jadi ketika dekat sini, maka elektron yang ada di misalkan ini ya, elektronnya ada di sini akan menjauh ke bawahnya ya. Elektron di sini juga menjauh ke bawahnya, yang di sini menjauh ke bawah. Itu yang dinamakan efek tunneling tadi ya. Jadi gelombangnya ini itu akan berresonansi gitu ya. Karena yang di sini, yang di atas ini itu kan sebenarnya elektron di sini ke atas gara-gara dorongan elektron ya. Elektronnya di atasnya ke bawah gitu. Akhirnya di ujung sini kan, di ujung ini. Dan ketika dia di ujung sini dia nggak bisa loncat, maka dia tertimbun di sini. Ya, sengaja menjadi padat di sini. Alhasil apa? Yang di sini juga ternyata mengikuti pola yang di sini, ternyata di sini juga ada ke bawah, elektronnya ini ke bawah, elektronnya ke bawah dan sebagainya dan seterusnya. Itu yang dinamakan efek tunneling. Ya, aplikasinya apa? Aplikasinya di STM ini. Kemudian aplikasinya apa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini nanti selanjutnya itu kita akan memahami, oh ini area 2 itu di mana area yang kemungkinan elektronnya ada dengan energi potensial 0.
Atau yang lebih lanjut, ini adalah kulit atau orbital pertama, misalkan seperti itu ya. Ini adalah bariernya, ini kulit atau orbital kedua, dan seterusnya. Lebih lanjut seperti itu. Jadi prinsipnya elektron dalam orbital atau dalam kulit nantinya itu mengikuti prinsip partikel bebas dalam kotak. Ya, gitu. Kemudian aplikasinya tadi nanti akan saya sharing video ini akan saya sharing, kalian bisa lihat kembali aplikasinya itu nanti ketika quantum dot yang pertama, kemudian AFM ini yang kedua gitu ya. Jadi itu bentuk aplikasi teori partikel bebas dalam kotak untuk kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita. Kemudian apa itu ada yang miss, Rosi? Sudah jelas Pak, terima kasih banyak. Oke. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya loncat ke ini materi berikutnya ya. Oke, materi berikutnya itu tentang atom berelektron tunggal. Ini kemarin kita sudah bahas tentang partikel bebas dalam kotak, kemudian membahas tentang beberapa bagian-bagian yang terkait dengan kuantum mekanik gitu ya. Saya tidak membahas tentang ini, tentang rotasi sama vibrasi, kalian bisa ini sendiri. Selanjutnya kita akan mencermati atom yang berelektron tunggal. Atom yang berelektron tunggal ini menarik. Yang pertama gini, ada perumusan, kalau kalian di fisika itu ada perumusan tentang gaya Coulomb ya. Gaya Coulomb saya sebutkan dulu. Kalau ada atom hidrogen atau atom yang berelektron tunggal itu menunjukkan bahwa hidrogen itu kan ada intinya, ada elektron. Elektronnya tunggal karena hidrogen elektronnya satu gitu ya. Ketika ini inti, ini elektron, tentu yang terjadi adalah adanya interaksi intinya antara dua partikelnya, tentu ada interaksi. Baik itu tarik menarik maupun tolak menolak. Ya. Kalau kalian jika dulu pernah mendengar istilah gaya Coulomb gitu ya. Gaya Coulomb, di mana gaya Coulomb itu nilainya itu adalah berapa nilainya? Nilainya kalau saya istilahkan ini ya, saya istilahkan K itu I1 dikalikan I2 dibagi dengan R kuadrat. Seperti ini kayak kelihatan enggak? Ya, kelihatan. Atau tak tulis lebih besar. F atau gaya Coulomb, nilainya itu K sama dengan I1 dikalikan dengan I2 dibagi R kuadrat. Selain gaya Coulomb, temannya gaya Coulomb itu ada ini, ada medan magnet ya. Medan elektron ya, E, di mana E itu sama dengan K I1 dibagi dengan R kuadrat. Ada potensial di mana nilai itu K sama dengan I1 dibagi R, dan ada energi potensial. Kalau dalam Coulomb nilainya itu K kebalikannya ini ya, I1 dikalikan I2 dibagi dengan R. Ya, dimana dulu waktu saya fisika di SMA itu dikasih tugas guru saya untuk mengatur ini ya, bentuk ini ya, mengatur bentuk ini. Sebentar saya takut ini.
Tentu dalam atom hidrogen yang hanya ada intinya itu positif yang terjadi atas proton, ini adalah negatif yang terjadi elektron, tentu akan terjadi beberapa fenomena. Kita bisa menentukan gaya Coulomb, kita bisa menentukan energi medannya, kemudian potensial dan energi potensialnya. Itu di situ akan berguna gitu ya. Itu yang pertama, ini yang nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Ya, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Dan ya, dan ini adalah fenomena di partikel atom berelektron tunggal. Jadi pasti ada inti atom dan elektron itu pasti akan terjadi interaksi. Itu nanti yang kita bahas di sini. Oke, ke history dulu. Jadi ya, Bohr itu pada tahun 1913 itu mengusulkan teorinya tentang atom hidrogen. Ya. Tapi pada 1920-an orang menyadari bahwa teori Bohr itu tidak sepenuhnya benar, perlu dikoreksi ya. Seperti itu. Kemudian teori Bohr itu menunjukkan bahwa ini elektron itu berjalan di sekitar inti gitu ya. Ya, berjalan di sekitar inti tanpa menyebutkan kenapa elektron itu akhirnya tidak mendekat ke inti gitu ya. Jadi karena ini positif ini negatif, maka seharusnya ketika elektron itu berjalan di ruang inti pada jalannya gitu ya, lambat laun elektron itu akan tertarik ke inti ya, karena ini negatif dengan intinya positif seperti itu. Itu yang tidak dijelaskan dan itu yang menjadikan teori Bohr-nya itu tidak terlalu tepat. Ya. Kemudian pada tahun 1926 Schrödinger itu memformulasikan tentang perumusan Schrödinger. Kemudian berdasarkan teori yang mendasar dari Schrödinger tentang teori Schrödinger tidak tergantung waktu gitu ya. Karena ini yang paling bentuk yang paling gampang. Itu mencoba untuk menggambarkan atom hidrogen sesuai dengan teori kuantum mekanik ya. Di mana adanya level-level energi. Jadi atom hidrogen itu merupakan sistem yang terdiri atas dua partikel, yaitu nukleus dan inti dan elektron, ya. Dan berdasarkan itu tentunya hukum-hukum Coulomb itu juga berlaku di dalamnya. Ya, kemudian jadi atom itu akan terdiri dari situ, dan nanti ada ketentuan bahwa selanjutnya akan ada istilah jumlah atom, nomor atom, dan juga Z proton ya, jumlah proton dalam inti ya. Tapi kita hari ini pada sisi ini itu hanya membahas tentang Z-nya 1, N-nya itu 1 gitu ya. Karena jumlah elektronnya hanya 1. Nah, persamaan Schrödinger secara 3 dimensi kita menyadari bahwa persamaan Schrödinger yang sebelumnya nilainya itu min Haber dibagi 2M. Schrödinger sebelumnya itu yang 1 dimensi itu kan min Haber dibagi 2M dikuadrasi per dx kuadrat ditambah V sama dengan V C itu sama dengan E C, seperti ini. Dimana kalau kita melihat ini, kalau dikaitkan sama persamaan Hamilton di mana Hamiltonian C itu sama dengan E C gitu ya, maka nilai Habernya itu ditarik H 2M D kuadrat per dx kuadrat ditambah c dikali c sama dengan c, ini ya. Jadi ini nilainya
Hamiltonian, operator Hamiltonian. Jadi ini adalah nilai operator Hamiltonian. Nah, kalau dia secara 3 dimensi, fungsinya ini juga ikut 3 dimensi, ini juga ikut 3 dimensi. Jadi yang terjadi itu adalah nilai ini menjadi ini adalah kuadratnya. Jadi H bar kuadrat dibagi 2 mu. Mu ini sebenarnya massa dari partikel-partikel itu ya. Ini jadi mu ya. Mu kemudian dc C-nya menjadi itu derajatnya tangensial ya. Kartesian. Di mana nilai ini itu dilihat secara 3 dimensi sesuai yang ada di PPT itu. Jadi aja seperti ini. Menurut X, menurut Y, dan menurut Z. Ya, karena di situ secara 3 dimensi. Dikurangi dengan nilai Z. Oh ya. Dikurangi dengan nilai V ya. V-nya apa? V-nya itu berasal dari energi potensialnya tangensial kolom. Dimana ternyata itu ya nilai energi ini, energi potensial kolom itu sama dengan Z per 4 pi epsilon 0 Q, karena D-nya anggapannya sama gitu ya, bisa jadi Q kuadrat dikali dengan R. Gimana berarti nilai ini itu sama dengan nilai K. Ya, ini. Jadi kesamaan Hamiltonian ini diikuti oleh yang ini adalah energi kinetik, sedangkan yang ini adalah energi potensial. Di sini ada nilai minus itu yang menyebabkan nilai ini menjadi minus. Seperti itu. Nah, oke, ini adalah operator Hamiltonian untuk persamaan Schrödinger secara 3 dimensi, ya. Bukan 2 dimensi, karena kita mau membahas tentang elektron yang letaknya secara 3 dimensi. Ya. Kembali ke gambar yang ada di sini. Ya. Gambar yang di sini itu ketika ada suatu partikel, ada 2 buah partikel, misalkan ini intinya ini adalah elektronnya seperti itu, ada Z E itu sebagai inti, ada Z itu sebagai inti dan elektron ini sebagai elektron, ya. Tentu ketika elektronnya di sini kita ada beberapa unit yang kita bisa tentukan di sini. Yang pertama, elektron itu berjarak R terhadap inti, gitu ya. Ada nilai R di sini. Nilai R ini ketika kita bikin secara XYZ, kita bisa menentukan posisi elektron ini berdasarkan dari aspek X, Y, dan Z. Ini nanti berguna untuk ini ya. Dimana nilai X itu sama dengan nilai R, nilai R ini dikalikan sin theta. Sin theta ini adalah theta, atau theta itu sudut antara Z dengan nilai R gitu ya. Dan nilai gamma, ini gamma ya. Ya, anggap aja gamma gitu ya. Itu antara itu sudut yang dibentuk antara nilai R dengan nilai X ya. Maka nilai X itu sama dengan R itu kan panjangnya ini, disinkan theta. Kalau ini itu adalah sudut tetanya, kalau sin theta kan akan selaras dengan ini kan, akan selaras dengan ini, dikoskan dengan gamma. Kalau ini R aksennya misalkan seperti itu, kemudian dikoskan gamma menjadi arah sini, tentu akan menjadi benar bahwa
X itu sama dengan R dikalikan cos theta dikalikan dengan cos gamma, karena cos theta itu akan menjadikan R ini menjadi R aksen seperti yang ada di sini, dan R aksen ini kemudian dikoskan dengan gamma, nanti akan menjadi cos, itu kan berarti di sini ya ikut cos, jadi akan jadi X. Demikian pula juga Y ya, kalau R ini mau di transposisikan ke Y gitu ya, maka R di sin theta itu kembali lagi kalau dia sin itu jadi seperti ini ya, seperti ini, dan sin gamma, kalau sin gammanya dia seperti ini dia akan selaras dengan nilai I, dan nilai Z karena Z tidak dipengaruhi oleh gamma, dia hanya dipengaruhi theta, maka nilai nilai Z itu sama dengan nilai R dikoskan dengan theta. Jadi secara 3 dimensi kita bisa menentukan nilai ini R berdasarkan posisi elektron terhadap sudut X, Y, dan sudut Z. Seperti itu. Nah, nilai R ini dibatasi tak terhingga karena jaraknya elektron dengan inti itu bisa jadi sembarang gitu ya, bisa jadi besar atau bisa jadi rendah gitu ya. Sedangkan nilai theta ini dibatasi antara 0 sampai nilai pi. Theta karena theta di sini dari sini sampai pi itu 180 derajat, 180 derajat sampai ke bawah gitu ya. Dan nilai gamma ini 360 derajat ya, sudutnya tidak dibatasi, sudut melingkar ya. Dari persamaan ini kita bisa mendeskripsikan posisi dari elektron dimanapun berada di luar inti ya, dari persamaan ini. Dengan ketentuan R-nya itu 0 sampai tak terhingga, theta-nya itu 0 sampai pi, dan gamma-nya itu 0 sampai 2 pi ya, itu. Lebih lanjut, fungsi gelombang untuk posisi elektron ya. Jadi fungsi gelombang untuk posisi elektron itu selanjutnya posisinya ditentukan oleh nilai fungsi R, fungsi theta, dan fungsi gamma ya, seperti itu. Jadi fungsi gelombang untuk elektron pada posisi tertentu itu akan sangat tergantung pada nilai fungsi R, fungsi gamma, dan fungsi theta. Fungsi R itu akan sangat tergantung pada nilai N dan nilai L, di mana N tadi jumlah fluid, L itu adalah jumlah orbital artinya. Karena apa? Karena tadi sudah disebutkan mungkin saja dalam suatu partikel bebas dalam kotak itu yang area 2 dan area 3 itu bisa area 2 dan area 4 itu bisa jadi kulit atau bisa jadi orbital. Karena itu jarak elektron akan menempati jarak tertentu, di mana bisa jadi dia menempati kulit tertentu atau orbital tertentu. Jadi nilai N dan nilai R, N sama L itu menentukan fungsi dari R, jarak. Dan nilai theta itu juga dipengaruhi oleh nilai L dan nilai M, di mana L tadi orbital, M itu adalah momentum. Tentu kalian dari sini sudah mulai bisa membayang-bayangkan bahwa ini sebenarnya kuantum azimut ya, membahas tentang kuantum azimut. Seperti itu. Jadi fungsi gelombang dari suatu elektron yang ada pada kulit, yang ada di luar inti di atom, itu tergantung pada nilai R, nilai theta, dan nilai gamma. Nilai R itu nanti dipengaruhi oleh nilai N dan L, di mana N adalah kulit dan L adalah orbital. Nilai theta itu dipengaruhi oleh nilai L dan M, di mana M itu adalah magnetik, dan nilai gamma itu merupakan fungsi dari ini, 2pi setengah seperakar dari 2pi dikalikan eksponensial I dikalikan dengan M. I merupakan imajiner, nilainya akar dari -1 dikalikan dengan M. M itu merupakan fungsi magnetik gitu ya.
dan nilai gamma itu sendiri. Ya, nilai gamma itu sendiri. Sehingga nanti hal ini yang menjadikan fungsi ini untuk N1, L0, Min1 itu akan berbeda dengan N1, L-nya 2, M-nya plus 1 itu akan berbeda. Ini yang nantinya akan mendukung Pauli bahwa tidak ada satu elektron pun yang dua elektron dalam satu atom yang memiliki nilai kuantum azimutnya yang sama, ya, nilai N, L, M dan sebagainya itu nanti sama, ya. Jadi mainnya dari itu. Gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti saya akan membuat video lanjutan yang untuk ini, gitu ya. Saya harapkan nanti kalau ada kuliah pertanyaan, kalau ada pertanyaan kalian bisa menanyakan via online maupun nanti ketika di hari Rabu itu libur ya. Hari Rabu nanti libur, tapi saya akan memberikan video untuk penjelasan itu, ya. Melengkapi yang kemarin. Jadi nanti kalian silakan untuk melihat video yang saya berikan. Ya. Mungkin itu dari saya. Saya harapkan tidak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan monggo singkat saja. Oke, nggak ada. Terima kasih atas kuliah hari ini. Ini akan saya rekam dan saya taruh di YouTube. Linknya akan saya kasihkan ke kalian untuk barangkali ada sesuatu yang tidak jelas nanti. Kalaupun ada nanti kalian boleh tanya. Kita buka satu sesi lagi mungkin di depan gitu ya, sebelum ujian. Ya, supaya kalian bisa bertanya tentang teori-teori yang ada yang selama ini kita berikan. Ya, di samping juga minggu depan kita coba untuk latihan soal. Ya. Itu dari saya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.